Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa apa gimana? Sudah bilang. Kalau jawab salah gimana? Ulang lagi lah ya. Jadi bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Atau kalau kamu disambung waalaikumsalam. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati bersama kepala sekolah kita saat ini sedang berhalangan, Ketua Kasek SMA BHF Bu Retno dan Bu Sungsi, Bu Sri, lalu seluruh guru SMK BHM dan seluruh siswa-siswi SMK BHM dan calon siswa-siswi SMK BHM. Ini masih MPLSB, berarti masih calon. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu. Awalnya saya dihubungi, saya lupa yang hubungin saya siapa ya. Katanya saya diminta ngisi MPLS. Di situ saya telepon, ganti materinya double, MPLS sama peringatan Tahun Baru Islam. Habis itu di sana saya dengar katanya peringatan Tahun Baru Islam. Jadi MPLS masih tetap apa enggak? Oh gitu. Nah, gabung aja lah ya. Sekarang tahun berapa? Hijriahnya. Ya benar, tahun 2023. Benar. Saya nggak bilang salah. Maksud saya tahun hijriahnya 1444. Besok atau ntar sore lah. Pokoknya kalau udah maghrib udah ganti hari. Mulai besok kita masuk tahun 1445 Hijriah. Saya mau tanya, kenapa tahun baru Islam itu disebut tahun baru Hijriah? Ada yang tahu? Dari kata apa Hijriah itu diambil? Hijrah. Apa itu hijrah? Pertanyaan saya, kenapa tahun baru Islam tidak diambil dari tahun lahirnya Nabi? Makanya saya ada pikir, karena nggak tahu dan mungkin belum pernah mikir tentang itu. Sekarang saya ada pikir, kenapa tahun baru Islam tidak diambil dari hari lahirnya Nabi? Kayaknya saya kenal nih, Masya Allah, Ustaz jadi keramat. Kemari-mari nih. Kenapa tidak diambil dari hari lahirnya Nabi? Kenapa dari Hijriah? Kenapa nggak dari tahun lahirnya Nabi? Kan sekalian Maulid. Atau? Kasih tahunya sekarang apa teman-teman? Ini gimana aja kita omongin baik-baik aja. Kalau tahun baru Islam diambil dari tahun lahirnya Nabi Muhammad, kita nggak bisa ngikutin. Nabi Muhammad lahir, keluar cahaya, yang cahayanya itu tembus ke langit. Kita nggak bisa ngikutin. Kita mau buru-buru cahaya, lahir juga di bumi. Gampang atau kamu sunat ya?
Lahir juga dukun beranak. Buru-buru sinar tembus ke langit. Lilin. Kenapa juga enggak diambil dari hari meninggalnya Nabi Muhammad? Kenapa enggak diambil dari hari meninggalnya Nabi? Kenapa? Lebih parah lagi. Kalau tahun baru Islam diambil dari hari wafatnya Nabi Muhammad, kita sedih semua. Tahun baru Islam saat apa ini? Saat Nabi meninggal. Nggak ada semangat apa gitu. Kalau kata orang Betawi nggak ada giroh. Giroh. Misal asli Betawi ini tahu giroh. Giroh itu dari bahasa Arab. Giroh, semangat. Kalau ada semangat tuh. Kenapa diambilnya adalah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Karena hijrah itu adalah hari di mana Nabi Muhammad SAW merubah fase hidup beliau sekaligus mengubah fase dakwah beliau. Saya mau tanya. Waktu Nabi Isra Mi'raj tahun lalu kalau nggak salah saya ngisi itu Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Saya mau tanya, naik apa? Buruk. Saya mau tanya, emang perlu Nabi Muhammad naik buruk? Emang dikejar siapa? Waktu Nabi Isra emang ada yang kejar? Ada. Terus kenapa Nabi Muhammad naik buruk? Karena dalam Isra Mi'raj beda dengan perjalanan dalam hijrah. Isra Mi'raj itu adalah rihlah atau perjalanan yang sifatnya mukjizat. Allah ingin menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad. Karena nanti di ayat selanjutnya Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Lanjutannya apa? Linuriyahu min ayatina. Karena ada itunya, makanya harus pakai burung. Kendaraan paling hebat zaman dulu cuma unta. Boro-boro nembus langit. Naik ke genteng juga nggak bisa. Makanya harus pakai buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secepat kilat, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha juga secepat kilat. Karena perjalanan yang sifatnya mukjizat. Kalau Nabi Muhammad hijrah naik buruk, kira-kira orang zaman sekarang bakal ngomong. Kira-kira orang zaman sekarang bakal ngomong apa? Ya gue mau gak perlu hijrah, Nabi Muhammad hijrah naik buruk enak. Kan gue gak punya buruk, apa hijrah? Ya. Makanya saat Isra Mi'raj naik buruk, saat Rasul hijrah gak naik buruk, naik onta, kendaraan yang saat itu ada. Padahal kalau kita mau lihat bahaya, saya mau tanya, bahayaan mana perjalanan Isra Mi'raj sama hijrah? Hijrah. Kenapa bahaya? Kalian tahu peristiwa satu hari sebelum Isra Mi'raj terjadi perundingan makar antara pemuka kabilah satu dengan yang lainnya. Semua kabilah yang ada di Mekah kumpul semua. Di tempat-tempatnya kumpul. Di mana? Di gedung DPR MPR. Namanya Darun Nadwa. DPR MPR-nya orang kafir. Namanya Darun DPR. Darun Nadwa. Kalau di kita ibaratnya DPR MPR. Pimpinan dari masing-masing perwakilan kabilah ya ada di Darun Nadwa. Ngapain mereka kumpul di Darun Nadwa? Mereka ingin cari cara supaya Nabi Muhammad berhenti dari dakwah. Ya,
Muhammad berhenti dakwah. Kenapa mereka cari cara supaya Nabi Muhammad berhenti dakwah? Karena umat Islam semakin lama semakin banyak yang ikuti. Semakin banyak orang yang login masuk Islam. Sekarang bahasanya gitu, login masuk. Dan hakikat dakwah itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu cuma satu. Orang kafir diajak masuk Islam. Saya sepanjang saya hidup, kalau kalian tanya berapa orang yang udah masuk Islam lewat tangan saya, 3, hampir 5, yang 2 on progress. Yang pertama orang Papua, namanya Alexander, masuk Islam namanya Rudi Abdillah. Dia anak orang kaya dari agama Katolik, tapi karena dia merasa kayanya salah, lalu dia diskusi masuk Islam. Alhamdulillah dia hijrah ke Australia, jadi ustadz di Australia. Alhamdulillah, muridnya udah nyampe Australia, gurunya masih di Bekasi. Yang kedua, murid saya dari SMA yang ada di Sonono, perbatasan Jakarta Timur, namanya Salsa, dari agama Protestan. Salsa itu Islam. Salsa ini diskusi sama saya sekitar 1,5 jam. Dia tanya tentang Nabi Muhammad, dia tanya tentang Islam, dia tanya tentang Al-Quran. Saya jawab sesuai dengan apa yang saya pelajari. Alhamdulillah setelah 1,5 jam diskusi, dia mantap. Pak, saya mau masuk Islam. Kapan? Sekarang. Siap. Langsung saya panggil Depsek, saya panggil guru-guru jadi saksi bahwa dia tidak pernah saya paksa, bahkan saya ajak pun enggak. Dia cuma ngajak diskusi, saya laden 2. Satu lagi orang muda, namanya Jawa tapi dia orang Cina, orang muda. Namanya Supriyanto. Tahu? Namanya Supriyanto nama siapa? Coba jawab. Kayaknya bukan. Kamu bapaknya dia kan ini? Supriyanto. Jadi habis sisal sekolahnya sama, habis sisal sama masuk Islam, dia datangin saya. Pak, saya mau masuk Islam juga lah. Nggak perlu juga masuk Islam. Ada segala macam ngobrol. Saya tanya, kenapa kamu mau masuk Islam? Iya, soalnya resep melihat orang Islam sehari 5 kali sholat. Iya. Nah, orang Islamnya malah sholat malas. Orang muda melihat orang Islam sehari 5 kali sholat, bener banget yang Islam. Yang Islam malah malas. Kalau yang tadi pagi nggak sholat subuh tunjuk tangannya. Soleh semua di sini. Kalau kagak ada yang ngaku. Habis itu kenapa kamu senang sama agama Islam? Soalnya sama kalau lagi buka puasa ada ngabuburit. Yang orang Islamnya mau puasanya belang bentong ya. Ih, itu mantep banget. Orang kafir mah senang lihat kita puasa. Orang Islam puasa kayak disiksa. Alhamdulillah 3 orang itu masuk Islam lewat tangan saya. Lalu 2 orang lagi, satu murid saya di Serpong, orang Cina Medan, umurnya hampir sama saya. Jadi bapaknya meninggal, bapaknya Islam, ibunya Kristen. KTP-nya Islam, tapi tiap pekan dia ke gereja. Jadi bayangin orang umur 35 tahun masih gampang masalah agama. Ya. Diskusi, ngajakin saya diskusi 1,5 jam dari habis maghrib sampai 2:30. Saya tanya, gimana? Ya Pak, saya pikir-pikir dulu. Satu lagi ada, masih diskusi juga. Doain mudah-mudahan dua-duanya masuk Islam. Ketika orang-orang kafir di Darun Nadwah itu merasa eksistensi mereka terancam karena banyak yang masuk Islam, akhirnya mereka bikin persekongkolan.
musyawarah. Gimana cara membuktikan supaya Muhammad nggak ada obat? Kalian tahu rapat ini dihadiri oleh siapa? Dihadiri oleh iblis yang membentuk merupakan diri sebagai seorang kakek-kakek yang bajunya serba hitam. Iblis ini ada yang ngasih usul, saya usul, gimana kalau Muhammad kita bunuh aja? Iblis tunjuk tangan, jangan. Kalau Muhammad kita bunuh, maka orang yang ada di belakang Muhammad, yaitu Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, akan nyerang orang yang membunuh Nabi Muhammad, dan kalian pasti kalah. Benar, Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim, kabilah paling gede jumlahnya di Mekah. Jadi kalau ada kabilah yang nyari gara-gara, kena itu kena mental langsung. Ya, Bani Hashim langsung taruh di depan Ka'bah, udah langsung kena mental semuanya. Terus kita harus gimana kalau nggak dibunuh, diapain? Tunjuk tangan lagi satu orang. Apa? Tunjuk tangan lagi satu. Ini masih pada fokus apa kali ini? Kalau kagak fokus kita tutup dengan hamdalah ini. Tunjuk tangan lagi satu orang. Ngomong apa dia? Gimana kalau Muhammad kita usir aja dari Mekah? Nggak usah kita bunuh, kita usir. Tunjuk tangan lagi iblis. Jangan diusir. Kalian tahu kemampuan diplomasi Muhammad. Dia bisa mempengaruhi orang. Kalau dia kalian usir, orang yang ada di situ akan mendukung Muhammad dan Muhammad akan balas dendam ke kita dan kita pasti kalah. Orang-orang kafir Quraisy bingung. Membunuh kagak boleh, diusir kagak boleh. Terus mau diapain? Pertama, kumpulkan perwakilan dari setiap kabilah laki-laki yang paling kekar, bukan yang paling gendut, yang paling kekar, apalagi yang paling buncit, yang paling kekar. Ya, tapi dulu buncit-buncit gini dulu saya six pack. Beneran dulu waktu SMA, seumuran mereka. Bukan guru six pack, bener. Saya jelek-jelek gini juara karate di Indonesia. Walaupun juara 3. Judulnya kan di Indonesia. Ya, ada mau adu ilmu boleh lah. Lalu setiap dari mereka ngepung rumahnya Nabi Muhammad. Dikepung, mereka bawa pedang masing-masing. Lalu gerbek Muhammad, lalu tebas dengan tebasan yang bersamaan. Jadi kalau Bani Hashim mau menuntut balas, dia harus serang sama semua kabilah di Mekah dan gak mungkin menang. Masya Allah, luar biasa. Saking bencinya iblis sama Nabi Muhammad sampai dia yang ngasih saran. Apa yang terjadi? Benar, dikepung rumah Nabi Muhammad. Bakar habis. Jangankan orang, kecoa kagak bisa. Apa yang dilakukan Nabi? Ali bin Abi Thalib disuruh gantiin Nabi untuk tidur. Nah, dari luar kelihatan orang yang lagi tidur itu. Kebetulan Ali bin Abi Thalib perawakannya mirip Nabi Muhammad, walaupun umur beda jauh. Nabi Muhammad jadi Nabi umur 40, Ali bin Abi Thalib masih remaja seumuran kalian. Jadi bedanya sekitar 20 tahun lebih. Tapi saat itu, saat hijrah, perawakannya udah sama sama Nabi. Lalu setelah perawakannya udah sama, Nabi Muhammad diperintahkan keluar. Kalian tahu apa yang dilakukan Allah kepada mereka? Dibikin tidur. Habis dibikin tidur, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nabinya dari rumah Nabi Muhammad. Kemana dulu? Kemana dulu? Ke Gua Hira. Menerima wahyu. Gua Tur. Gua apa? Jangan lagi bilang Gua Hiro. Gua Tur. Menerima wahyu pertama Gua Hiro. Hijrah Gua Tur. Kalau kita gua dulu. Ya. Kenapa Nabi Muhammad ke Gua Tur? Nih saya gambarin sedikit. Ini Madinah. Ini Mekah.
Gua Sur di sini. Saya mau tanya, kenapa Nabi Muhammad nggak langsung ke Mekah? Kenapa Nabi Muhammad nggak langsung ke Mekah? Lempeng kan? Ngapa mundur dulu? Pertama, orang kan menumpung rumah Nabi Muhammad dan mereka cuma tidur, kagak mati. Kalau mereka langsung bangun, sadar Nabi Muhammad tidak ada, apa yang mereka lakukan? Ngejar dan pasti tangkep. Makanya Nabi Muhammad cari strategi, nggak langsung ke Mekah, tapi ke Gua Hiro. Kenapa ke Gua Hiro? Ke Gua Hiro. Berarti nggak ngantuk ini. Berarti nggak ngantuk. Kenapa nggak langsung ke Mekah? Kenapa ke Gua Sur dulu? Karena beberapa hari berikutnya ada serombongan kafilah dagang yang akan melewati Mekah dan terus ke Madinah. Dan yang namanya kafilah dagang itu jumlahnya ratusan orang. Kalau Nabi Muhammad nyelip di ratusan orang itu, nggak bakalan ketahuan. Jadi Nabi Muhammad di situ selama beberapa hari. Saya mau tanya, orang kalau di gua butuh makan kan? Siapa yang ngasih Nabi Muhammad makan di gua aja? Iya tahu Allah yang ngasih makan. Saya juga tahu Allah yang ngasih minum, tapi kan lewat guru-guru. Siapa yang ngasih makan Nabi Muhammad selama beliau ada di Gua Sur? Tadi kan lagi di rumah itu. Mereka namanya Asma, wah guru kita benar, kasih surprise. Oh Asma ini agak susah Bu, makanya nggak saya dengar mereka. Namanya Asma binti Abi Bakar. Anaknya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq anaknya banyak, Aisyah, Asma dan lain-lain. Ya banyak masa disebutin aja. Pelajaran sirah. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW dapat makanan, kita dulu. Asma saat itu lagi hamil gede. Antara 8-9 bulan. Pokoknya 3 bulan akhir. Bayangin aja orang lagi hamil 7 bulan lebih bawa makanan dari Mekah ke Gua Sur. Ada yang pernah umroh nggak? Nggak pernah, dia aja sama orang tuanya nggak pernah. Ibu-ibu ada yang pernah umroh? Udah pernah? Pernah umroh? Kalau pernah umroh saya yakin pasti pernah lihat minimal pernah lihat Gua Sur. Belum? Google, cari di Google. Nah, jangan sekarang, ntar gue dicegat. Ntar selesai cari Gua Sur. Gua Sur itu jangan kalian bayangin ini rumah kita, itu Gua Sur aja. Gua Sur itu dibilang gua tapi di atas. Dan dari bawah ke atas itu batunya lancip-lancip. Bayangin perempuan lagi hamil tua ngirim makanan berhari-hari. Gak mungkin dong sehari cuma sekali dikasih makan. Minimal 2 kali lah. Ya. Bolak-balik tuh hamil tua. Takut keguguran nggak? Takut. Makanya dia ganjel perutnya dengan ikat pinggang. Tapi ikat pinggangnya bukan gesper ya. Ikat pinggangnya itu kayak gini nih. Kayak perempuan selendang. Dan ikat. Nah, tapi buat bawa makanan segitu banyak nggak mungkin ditenteng. Harus diikat juga. Akhirnya dia belah 2 ikat pinggangnya. Satu buat ikat perut, satu buat ikat makanan. Itulah sebabnya Asma binti Abu Bakar dapat gelar. Apa gelarnya? Zatun Nitqain, pemilik 2 ikat pinggang. Ketika orang-orang mengejar Nabi Muhammad ke Madinah dan gak dapat, ada yang punya sayap baru. Siapa yang bisa nangkap Muhammad akan dapat 100 ekor unta. Semuanya. Ada yang mikir jangan-jangan Muhammad
ke Gua Sur. Dikejar Nabi Muhammad sampai ke Gua Sur. Tapi apa yang terjadi? Allah jadikan burung bertelur di depan gua. Laba-laba bikin sarang. Pakai otak. Orang kafir Quraisy dari kata kafir mereka pakai otak. Kalau ada orang masuk, pasti sarang laba-labanya hancur. Kalaupun sarang laba-laba mau dibikin baru, pasti butuh waktu berpekan-pekan atau berbulan-bulan. Gak mungkin bisa ekspres. Akhirnya mereka bilang, gak bakalan Muhammad ada di sini. Padahal mereka lagi ada di tepi, di mulut gua. Nabi Muhammad dan Abu Bakar ada di bawah gua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat dikit aja ke bawah, kita pasti lihat. Kalau mereka melihat dikit nih begini dong, tuh pasti langsung pasti langsung ketahuan. Tapi mereka berdiri aja, lalu mereka balik. Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma zannuka, apa pendapatmu? Idza tsnainillahu sulus. Bagaimana pendapatmu jika kita berdua tapi Allah yang ketiga? Turunlah ayat. Ayo yang punya HP buka surah At-Taubah ayat 40. Buka. Kita baca bareng-bareng. Nah, buka. Surah At-Taubah. Surat keberapa ayo? 9. Ayat ke-40. Buka. Sudah? At-Taubah ayat ke-40. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy terus ayo. Sadar enggak ada apa? Ini surah apa? At-Taubah boleh baca bismillah enggak? Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih bismillah bahaya. At-Taubah adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang gak boleh diawali dengan basmalah, baik dari awal ayat atau baca dari pertengahan. Baca lagi kebanting ya. Tuh, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo suaranya mana? Gak ada HP. Aisyah siapa Aisyah? Yang namanya Aisyah ya Pak? Mana orangnya? Aisyah sini Aisyah. Sini Aisyah sini. Aisyah sini. Aisyah yang mana Bu? Aisyah yang OSIS, maaf. Aisyah yang OSIS yang mana? Mana Aisyah OSIS, mana Aisyah OSIS? Aisyah Nisa sini. Yang ngumpet sini. Malu emang lu disuruh telanjang udah. Dulu disuruh baca Quran doang kok malu. Sini. Sini. Kita sambut dengan takbir. Jadi saya tanya guru-guru siapa yang paling bagus baca Qurannya, katanya Aisyah. Duduk. Malu. Duduk. Nah, Qurannya buka. Duduk ya. Nah, Qurannya buka. TikTok.
baca, kalian ikutin. 1, 2, 3. Jikalau kalian tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengusirnya dari Mekah. Sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah memberikan ketenangannya kepadanya Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang yang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terima kasih. Mudah-mudahan siapa tadi? Aisyah Nisa. Mudah-mudahan kelas berapa dia? Oh belum lulus, kira 12. Oh lagi PKN. Mudah-mudahan Aisyah Nisa ini berkah. Bisa lulus dengan nilai terbaik sama kasih. Lalu kerja dengan gaji yang diharapkan. Kerjaan enak, gajinya gede ya. Lalu nikah, dapat suami yang tampan, tajir, takwa. Tapi mohon maaf, saya udah punya istri. Kita bahas satu-satu. Illa tamsuruhu. Jika kamu tamsuruhu, la tamsuruhu. Jika kamu tidak menolongnya. Tidak menolong siapa? Ini ayat konteksnya perang Tabuk. Tahu perang Tabuk? Perang yang terjadi dengan pasukan terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jumlahnya 30.000 kaum muslimin. Perjalanannya berbulan-bulan, kalau nggak salah 3 bulan. Pulang pergi setengah tahun. Menghabiskan dana yang besar, energi besar. Tapi perangnya kita kayak di prank. Bukan di prank sama Allah, di prank sama orang Kristen. Iya. Ribut. Kirain mau diajakin perang, ternyata merekanya kabur, kayak ngerasa di prank. Jadi itu perang yang dilakukan oleh kaum muslimin tanpa bertumpah darah, karena orang itu kabur dulu. Nah ketika pulang, ada banyak orang Islam yang nggak mau ikutan perang Tabuk karena mereka takut mati, takut ini, takut itu, banyak alasan. Lalu Allah menyindir mereka dengan ayat ini. Kalau kalian nggak mau menolong dia, menolong Nabi Muhammad pada perang Tabuk, faqad maka telah sungguh-sungguh nasorohullah. Nasoro fil madi fil mudhari apa fil apa? Fil madi berarti udah belum apa akan. Berarti Allah nasorohullahu, Allah telah menolongnya. Dalam pikiran kita nih, kalau kita yang ngomong, ini kan firman Allah,
Kalau kita yang ngomong, membahasakan kita marah-marah ke orang Islam yang nggak mau nolongin Nabi Muhammad, kita bakal ngomongnya gimana? Allah telah menolong Nabi Muhammad saat apa? Kalau kita pakai akal sendiri, pasti kita akan ngomong saat perang Badar, ya enggak? 313 menang lawan 1000 pasukan bersenjata lengkap. Kalau kita manusia, tapi Allah enggak, karena Allah itu Tuhan. Allah bilang, "Iz akhrajahul ladzina kafaru." Ketika orang-orang kafir mengusir dia. Kapan orang kafir mengusirnya? Waktu Nabi Muhammad orang kafir gak suka sama Nabi Muhammad. Saniyasnaini iz huma fil ghar. Mereka berduaan di gua Tur. Iz yaqulu, tadi nasoro fi'il madi. Tapi di sini is yaqulu fi'il mudhari. Mudhari artinya sekarang dan yang akan datang. Li sahibihi. Berarti pelajarannya adalah ucapan-ucapan seperti ini akan terus diulang. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Nabi. Jadi kan lisohibihi, kepada temannya. Berarti siapa? Abu Bakar. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Yaqulu. Allah bilang yaqulu, masa Allah juga ngomong? Yaqulu lisohibihi la tahzaninallahu mani. Fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah menurunkan sakinatahu. Apa? Ketenangannya. Alaihi, kepadanya, wa ayyadahu, dan menolongnya dan menguatkannya, bijunudin, dengan tentara-tentara lam tarawha, yang kalian tidak bisa melihat. Tentara apa itu? Malaikah. Wa ja'ala kalimatul ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan kalimat orang kafir. Di sini ja'ala fi'il madi dari zaman dulu, bukan sekarang doang, dari zaman dulu. Kalimat orang kafir itu sufla. Sufla itu apa arti tekstualnya? Literally apa literally? Sufla, rendah, bawah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha aziz, maha perkasa, dan Allah maha hakim, maha bijaksana. Coba bayangin, Nabi Muhammad bilang, apa kata Nabi Muhammad? Boleh jangan ada yang nyindir? Yang nyindir boleh ngadep sini semua? Yang nyindir ngadep sini semua? Jangan dekat-dekat, bersandar hanya kepada Allah. Bersandar kepada selain Allah musyrik. Ya. Dari sini mesti lega itu, bukan nyindir-nyindir. Nah, kelas 10-nya aja nggak ada yang nyindir tuh. Masa kalah mana kelas 10? Sampai mana tadi? Hah? Nah, Nabi Muhammad ngomong apa? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Saya mau tanya, di Bekasi ini kan beberapa kali masuk berita tuh ya, begal-begalan. Ya, begal-begalan. Saya mau tanya. Kalau kita lagi jalan jam 2 pagi, tapi kita dipekingin di depan TNI Angkatan Darat, di depan sini, depan TNI Angkatan Darat, belakang Kopassus, kanan kiri pas pampres. Kira-kira kalian jalan jam 2 pagi takut dibegal nggak? Dong, tentaranya banyak. Gila aja begal rendah. Sekarang saya mau tanya, ini yang jadi backingnya bukan manusia, Allah. Maka saat itulah Allah berikan ketenangan kepada Abu Bakar Siddiq. Makanya ada nasyid. Pernah dengar nggak nasyid begini? Allah
Allah pastikan bersamamu bila kau selalu bersamanya. Allah pastikan menolongmu bila kau menolong agamanya. Pernah dengar? Pernah dengar? Saya lanjutin. Takwalah pada Allah agar Dia memudahkan segala urusan dan perjuangan kita. Nah ini tidak. Ketik di YouTube Allah pasti Allah selalu bersamamu. Yang nyanyi belum nasyid bisa terus. Jadi kita kalau mau ditolong sama Allah, kita tolong agama Allah. Kita kalau mau dapat bantuan dari Allah, kita selalu ada di jalan Allah. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Ini kalimat sering saya baca waktu khataman Quran zaman SD SMP sering saya baca. Cuma benar-benar ngerasain banget waktu dulu saya kuliah. Ya, dakwah di kampus, usahanya segala macam. Dinasihati sama teman, la tahzan innallaha, jangan sedih, Allah bersama. Sekarang kita korelasikan sama konteks MPK. Kita korelasikan dengan konteks MPK. Kita semua ada di sini. Kalian yang baru lulus SMP pasti masuk ke SMA dengan segala macam ujian. Ya, lulus ke SMA dengan segala macam ujian. Mau ujian dalam arti sebenar-benarnya, yaitu ujian dari SMP ke SMA, atau ujian dalam arti ujian kehidupan. Pertama udah nyoba ke sekolah negeri ini, pilihan pertama kagak diterima. Kalau pilihan kedua kagak diterima, udah cari yang lain. Ada di sini yang emang daftar langsung ke sekolah BHM, ada? Nggak pakai ke negeri dulu, ada? Luar biasa nih. Kasih beasiswa nih buat ini BHM fanatik ini bu. Indonesia, orang kalau lulus SMP biasanya SMP mana? Negeri mana? Terserah negeri. Ini BHM. Ujian. Pas ujian BHM juga masuk ujian lagi. Apa? Ujian adaptasi. Lu udah minoritas. Lagu ngapain? Kalau di sekolah-sekolah lain, laki-laki sih emang minoritas, semua minoritasnya nggak segini amat. Di sekolah mayoritas perempuan. Yakin loh, sama cewek. Kalau cewek emang nggak dukung ya, nambah. Kalian dapat ujian di sekolah, ujian teman. Ya, nggak semua temen nyenengin. Ada juga yang nggak nyenengin, baik itu secara frontal maupun di belakang, ya, baik secara kasar maupun secara halus. Ujian, ketika dapat ujian begitu kita gimana? Ngomong ke diri sendiri, la tahzan innallah. Jangan sedih, Allah bersama. Yang penting kita nggak gangguin orang. Prinsipnya nih, prinsip teman. Yang penting kita gak gangguin orang. Yang penting kita nggak ngerugiin orang. Kalau kita digangguin orang dan kita dirugiin, jangan sedih. Harusnya dia yang sedih. Kenapa? Karena balasan di akhirat itu lebih sadis. Kalau di dunia balasannya paling ngibulin, udah akhirat berapa? Kata main-main. Ya. Allah Nabi dalam hadis, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan al-muslimu, ada yang hafal? Al-muslimu man salimal muslimuna minal lisani wa yadi. Orang Islam itu adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Ulangin. Orang muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain
dari kejahatan lisan dan saya mau tanya, jawab jujur. Siapa yang dari kecil sampai detik ini gak pernah ngomongin orang? Tunjuk tangan. Masya Allah. Masya Allah. Kamu siapa namanya? Hah? Ada aku. Kamu siapa? Kamu? Daud, Rizky, Jakit. Dari kecil sampai sekarang kamu pernah ngomongin orang. Suci sekali kamu. Yang namanya manusia itu kalau disakitin sama orang kemungkinannya dua, dia balas lagi, kalau nggak diomongin di belakang. Kalau kita disakitin sama orang, digibahin, apalah terserah segala macam. Kalau kita sabar, yang balas bukan kita. Ya, yang balas bukan kita. Kenapa? Ada apa? Udah main cubit-cubit tadi. Ya. Lalu yang kedua, yang pertama kita jangan gangguin orang, baik itu lewat mulut atau lewat tangan. Kalau yang biasa ngomongin orang, laki apa cewek? Orang dia. Laki. Kalau yang biasa kalau lagi bercanda ngumpul, laki apa cewek? Yang kalau misalnya bercanda pokoknya tidak salah ya. Pasal pertama, perempuan selalu benar. Punya ingin Tuhan kan selalu benar. Jadi kalau kita digibahin orang, baik disakitin lewat mulut atau disakitin lewat tangan, kalau kita diam yang balas depan kita justru diamin aja. Ya, kecuali kita mengalaminya selama berapa lama dan nggak ada perubahan, boleh kita laporin. Itu bukan karena kita benci, tapi supaya ada perubahan. Yang kedua, dalam kaitannya dengan guru, kalau tadi dengan siswa, yang penting kita nggak ngerebin orang. Dalam kaitannya dengan guru, ada bonusnya. Ya, bonusnya. Apa bonusnya? Kita sama guru harus punya yang namanya adab. Ya, dulu zaman saya SD ada pelajaran namanya PMP. Bukan makanan Palembang, bukan. PMP beneran, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi di pelajaran PMP ini lebih kayak pelajaran adat. Dalam Islam lebih kayak akhlak gitu. Tapi justru dengan adanya PMP, anak-anak murid sopan banget sama guru. Oh sekarang namanya PKM. Ya. Nah, tapi sekarang banyak tuh kasus di media sosial kita lihat, di TV kita lihat. Kasus murid sama gurunya udah bukan kurang ajar lagi, udah kriminal. Ya. Cuma gara-gara dicoret sama gurunya pakai kuas, guru seni budaya. Gara-gara bocah lagi pelajaran tidur baik, dibangunin malah nyolot, dicoret sama gurunya pakai kuas. Gurunya dimatiin. Kebetulan tuh anak jago silat, jadi pulang-pulang gurunya dijagain, dibunuh. Sampai mati kalau dibunuh. Yang begitu ilmunya nggak bakalan berkah. Jangankan sampai ngebunuh guru, nyakitin guru aja nggak bakalan berkah. Ya, makanya kita sama guru itu bukan sekedar nggak boleh nyakitin, ya, harus punya. Sama guru minimal tegur sapa, kalau nggak cium tangan minimal tegur sapa. Bu, sehat.